Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak lupa salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita masih berada pada dosa besar yang ke-13. Ya, Al-Kabir, mazilna fil kabirati ats-tsalitsah asyarah. Kita masih berada pada dosa besar yang ke-13, yaitu al-imam al-ghash li ra'iyatihi al-zalim al-jabbar, yaitu pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis terhadap rakyatnya. Ini sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Karena memang di bab ini, di bab ke-13 ini, ya Al-Kabira Ats-Tsalitsah Asyarah ini memang pembahasannya panjang, karena Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu membawakan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an ya maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam bab ini ada 1-2 hadis yang dinyatakan lemah oleh para ulama, akan tetapi hadis ini juga banyak yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala ini banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain yang kuat, sehingga hadis-hadis secara sanad boleh jadi hadis ini adalah dhaif, akan tetapi secara makna hadis ini yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala itu tidak salah, ya, artinya hadis yang dibawakan beliau secara makna adalah benar. Taib, kita lanjutkan. Wa qala Muhammad qala Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau berkata, wa qala Muhammad bin Juhada an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an. Jadi dari berkata Muhammad bin Juhada dari Atiyah dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim rahimahumullahu taala jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati imamun jair." Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling keras azabnya nanti di hari kemudian adalah imamun jair, adalah pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang bengis. Ya, ini manusia di antara manusia yang paling keras ya azabnya nanti di hari kemudian. Karena banyak uslub-uslub hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, ya, bahwa asyaddun nasi azaban, manusia yang paling keras azabnya gitu kan. Ada juga al-musawwirun, ya, orang-orang yang menggambar makhluk hidup, orang-orang yang memahat patung dan sejenisnya. Ini di antara orang-orang yang azabnya nanti di hari kemudian sangat keras. Nah, di antaranya lagi dalam hadis ini, karena kita masuk di bab masalah pemimpin yang zalim, maka
beliau membawakan di sini asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah imamun jair, ya. Manusia yang paling keras siksaannya, yang paling dahsyat siksaannya kelak di hari kemudian adalah imamun jair, pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim, ya. Jadi hati-hati sekali lagi bahwa ketika kita mendengarkan pemimpin yang bengis, pemimpin yang zalim, hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, kita jangan langsung ingat raja. Ya, jangan hanya terfokus, maksud ana, jangan hanya terfokus kepada raja, pemimpin suatu negeri, negara, presiden, menteri dan lain sebagainya. Akan tetapi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, jangan-jangan kita juga mempunyai kewajiban. Kita juga membawahi mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lalu kemudian secara tidak sadar kita juga sebenarnya, walaupun mungkin ditawarkan, kalau saya pribadi mungkin enggak. Ya, karena ini awalin, orang-orang yang pertama kali terdahulu yang masuk Islam, yang Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dijamin surga, mereka sudah dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan tazkiyah, sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari atas langit ketujuh. Ya, akan tetapi ketika beliau meminta jabatan, ya, meminta jabatan, maksudnya beliau juga mau memberikan sumbangsi gitu, ya, kepada umat ini dalam permasalahan ini misalnya, maka Rasulullah SAW katakan, ya Abu Dzarrin, inni araka annaka da'if. Atau kama qala Rasulullah, wahai Abu Dzar, saya melihat kamu tuh lemah. Ya, kamu tuh lemah. Kalau misalnya beliau dikasih misalnya bendahara pegang duit, bisa jadi ini duit langsung habis, langsung dibagi-bagikan karena beliau itu dermawan. Ya, nah kata Rasulullah SAW, innaka da'if, wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Ya, dan jabatan itu adalah amanah. Ya, wa nadama wa khizyun. Ya, jabatan itu adalah amanah, kemudian penyesalan, kemudian kehinaan di hari kemudian bagi orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya tersebut. Ya, makanya jabatan itu tidak terlepas dari 3. Ya, jabatan itu tidak terlepas dari 3. Penyesalan, ya, kemudian caci maki, kemudian penyesalan pada hari kemudian, kehinaan pada hari kemudian bagi orang-orang yang tidak bisa berlaku adil. Coba lihatlah orang-orang yang memegang jabatan. Ya, sebaik apapun dia, itu pasti ada saja orang yang mencelanya dia. Ya, maka di pertengahan biasanya dia menyesal. Dan kalau dia tidak bisa berbuat adil, dia zalim dalam kepemimpinannya tersebut, maka itu adalah penyesalan di hari kemudian. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati imamun jair, bahwa ya, manusia yang paling keras, paling dahsyat siksaannya, azabnya pada hari kemudian adalah pemimpin yang zalim. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar. Wahai sekalian manusia, ajaklah orang untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat kebaikan. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah manusia untuk melakukan kemungkaran. Ya, jadi ini 2 Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah amar ma'ruf yang kita kenal, kemudian yang kedua adalah nahyu 'anil munkar. Jadi beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, kemudian juga mencegah orang daripada kemungkaran. Ya, jadi tidak bisa dakwah ini hanya amar ma'ruf saja. Jadi hanya ngajak orang, ayo sedekah, ayo sholat, gitu kan, ayo berakhlak baik dan lain sebagainya. Sementara kalau terjadi kemungkaran kita tidak cegah. Ya, karena banyak di antara kita yang seperti itu. Ya, jadi kita hanya mau mengajak yang baik-baik saja. Kenapa? Supaya orang nggak kabur. Karena terkadang kalau kita sudah ngomong bid'ah, sudah ngomong syirik, gitu kan, orang kabur, takut, gitu kan, seperti itu. Nanti jamaah kabur, orang-orang dari sekitar kita kabur, akhirnya nggak ada lagi yang mau merapat sama kita. Itu seperti itu. Akhirnya banyak di antara kita yang tidak mau bisa beramar ma'ruf, akan tetapi dia tidak bernahi mungkar. Dia bisa mengajak kepada kebaikan, sholat, zakat, gitu kan, berakhlak yang baik dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tidak berani mengatakan jangan begini, jangan begitu. Ya, karena kenapa itu tadi banyak pertimbangannya. Di antaranya ya, kalau misalnya mohon maaf seorang dai,
seorang ustadz, seorang ulama, dia takut gitu loh, khawatir. Jangan-jangan kalau saya cegah manusia daripada kemungkaran, akhirnya kabur dari saya. Akhirnya nggak ada lagi yang mau datang ke saya, nggak ada lagi yang mau merapat ke saya. Jamaah saya pada kabur semua. Ini nggak boleh terjadi. Ya, karena kenapa Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita dengan dua perkara, dan ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama al-amru bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian yang kedua an-nahyu anil munkar, ya, mencegah manusia daripada kemungkaran, menghalangi manusia jangan sampai mereka melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, memaksiati Allah Subhanahu wa taala, memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum. Ya, wahai sekalian manusia, berbuat ajaklah manusia berbuat baik, beramar ma'ruflah kalian, kemudian bernahi mungkarlah kalian sebelum kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa kalian. Ya. Jadi kalau mau tahu nih doa suatu kaum itu diijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya. Kalau di tengah kaum tersebut orang sudah cuek beramar ma'ruf, sudah nggak mau lagi beramar ma'ruf, apalagi bernahi mungkar karena takut resiko, takut kehilangan dunia, takut kehilangan takut kehilangan jamaah dan lain sebagainya, maka perhatikan. Itu tanda bahwa doa kaum tersebut itu sudah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau dua ini hilang dari tengah kaum, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa mereka. Nah, para ulama menjelaskan bahwa inna tarkal amala bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min asbabi adami ijabatid doa. Di antara tanda ya bahwasanya meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan salah satu sebab ya tidak diijabahnya doa seorang muslim. Ya, ini kata para ulama. Ya, jadi meninggalkan amar ma'ruf, kemudian meninggalkan nahi mungkar, ini adalah salah satu sebab ya di antara banyak sebab tidak diijabahnya doa seorang muslim. Ya. Karena kenapa? Li anna dzalika min adami al-istijabah li amrillah. Karena sesungguhnya orang kalau tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, itu artinya dia tidak mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Nah, ketika kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, itu artinya kita tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ketika kita tidak memenuhi seruan Allah dan rasulnya, itu artinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti mengijabah doanya seseorang ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syaratnya. Ya, kapan doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Falyastajibuli. Maka penuhilah, sambutlah seruan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syaratnya, ya. Nah, makanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan dia meninggalkan nahi mungkar, itu artinya dia tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia
tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doanya, ya. Jadi siang malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga menjelaskan bahwa wa man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar nuzi'at minhu at-ta'ah. Jadi barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar, nuzi'at minhu at-ta'ah, maka dicabut darinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita merasa kok akhir-akhir ini saya kok rasanya sulit gitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok saya kok berat gitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka periksalah. Boleh jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah hilang dari kita. Artinya boleh jadi kita tidak mengajak lagi orang kepada kebaikan, kepada amar ma'ruf, dan boleh jadi kita sudah mencegah orang untuk melakukan keburukan-keburukan, ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Taib, selanjutnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, ya, dan sebelum kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kalian. Ya, ini lanjutan dari hadis yang tadi. Sebelum kalian memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, tidak mengampuni kalian. Jadi hati-hati, ya. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar juga bisa mengakibatkan tidak diterimanya istighfar kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, innal ahbara minal yahudi war ruhbana. Sesungguhnya, ya, para pendeta, ya, dari Yahudi, ya, minan Nasara juga demikian orang-orang Nasrani, lamma taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka, thumma ammahum bil bala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka semua. Jadi ini ciri khasnya Bani Israel, ya. Jadi ciri khasnya Bani Israel dahulu adalah mereka itu kanu la yatanahawna an munkar. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Di antara karakteristiknya mereka itu tidak terbiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya, apalagi bernahi mungkar. Mereka tuh cuek gitu loh. Biarin aja dia, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya perbaiki diri. Yang penting saya hubungannya dengan Allah baik. Adapun dia urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuek gitu kan. Jadi nggak mau orang berbuat maksiat, dia tidak berusaha mencegah. Ya, ada temannya, ada sahabatnya, ada kerabatnya, ada siapapun itu, baik yang dia kenal ataupun apalagi dia tidak kenal, ketika ada yang melakukan oleh saudaranya tersebut, ya. Jadi ini makanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi mereka. Taib, oleh karenanya kata para ulama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Oleh karenanya amar ma'ruf dan nahi mungkar min a'zami mumayyizati syar'il islami, adalah merupakan keunggulan terbesar syariat Islam. Jadi di antara keunggulan, ya, ciri khasnya syariat kita ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Coba saya mau tanya antum, gimana kira-kira posisi syariat ini ketika tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar? Orang semua pada cuek kira-kira. Di lapangan, di pasar, di podium, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ini, orang semua sudah cuek. Apalagi yang tersisa dari syariat kita ini. Nggak ada orang yang ngajak kepada kebaikan. Tidak ada orang yang mengajak yang menghalangi orang untuk melakukan kemungkaran, mencegah orang untuk
untuk melakukan kemungkaran. Kira-kira apa kekhususan syariat kita ini? Apa yang tersisa dari syariat kita ini? Nah, makanya kata para ulama, min a'zami mumayyizati asy-syari' al-islami, di antara keunggulan terbesar, kekhususan terbesar syariat kita ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, masih ada di antara kita, masya Allah, ayo akhi kita sholat, ya, yuk kita sedekah, ya, ngajak membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang lagi dizolimi dan lain sebagainya. Masih ada, masih alhamdulillah, masih banyak ajakan-ajakan seperti itu. Subhanallah ya akhi, ini kesyirikan, ya akhi jangan, ini zalim dan lain sebagainya. Masih ada nasihat-nasihat seperti itu, peringatan-peringatan seperti itu. Masya Allah. Dan ini adalah merupakan kekhususan syariat kita, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak ada ini nggak ada, ya nggak ada artinya. Ya, dan inilah yang sekali lagi bahwa ini adalah merupakan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan kekhususan syariat kita. Nah, kata para ulama, wa huwa wazifatul anbiya'i war rusul. Ya, tugas ini, ya, kewajiban ini adalah merupakan tugas para nabi dan rasul. Ya, jadi para nabi dan rasul diutus untuk itu. Ya, mengajak kepada kebaikan, gitu kan, seperti itu, kemudian mencegah daripada kemungkaran. Ya, makanya diantara sifatnya pelanggaran terjadi di depan matanya. Ya, membiarkan pelanggaran terjadi di depan matanya. Itu sifat yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Jadi nggak mungkin, ya. Jadi seorang nabi dan rasul melihat kemungkaran, orang biarin aja urusan dia, ya. Kesian gitu, ya. Ah, nggak tega, aneh ngelarangnya. Nggak ada. Ini sifat yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Makanya ini adalah tugasnya para nabi dan rasul. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan lalu kemudian mencegah daripada kemungkaran. Apalagi kalau itu berhubungan dengan masalah tauhid. Ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan masalah tauhid. Karena ketahui ikhwas sekalian bahwa ya perintah, ya ajakan yang terbesar, dakwah yang paling agung dalam syariat kita ini adalah dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, beserta makna, syarat-syarat dan konsekuensinya. Ini ajakan yang paling agung. Paling agung adalah apa? Memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan, ya, yang paling agung, larangan yang paling besar adalah larangan apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kata para ulama, wa huwa wazifatul anbiya'i war rusul. Ini adalah tugasnya para nabi dan rasul. Kemudian wa min ba'dihim al ulama'u. Dan setelah para nabi dan rasul itu adalah para ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi, ya. Para ulama itu tidak mewarisi dari Rasulullah SAW dirham dan dinar, enggak, ya. Tidak mewarisi dari Rasulullah SAW harta, ya, atau materi, tidak. Akan tetapi mereka para ulama itu mewarisi dari Rasulullah SAW ilmu, ya. Nah, ulama ini adalah, kata ulama, bahwa qadatul ummah, adalah merupakan pemimpinnya umat ini, ya, wa muallimuha, dan mereka adalah pengajarnya umat ini. Itu para ulama kita, ya. Jadi mereka adalah pemimpin kita, ya. Kemudian mereka adalah pengajar kita, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kita. Makanya, ya, di antara yang masuk kepada waliul amri, ya, ulama, ya. Jadi bukan hanya umara saja, bukan hanya umara saja yang disebut sebagai waliul amri, ya, pemimpin kita. Akan tetapi yang disebut sebagai ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri diantaranya termasuk adalah para ulama kita. Jadi bukan hanya umara saja, ya, bukan hanya pemimpin yang memegang jabatan dunia saja, enggak. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini juga adalah para ulama, ya. Thayyib. Wa bihima tatafadalul ummah. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini,
ya umat berlomba meraih keutamaan. Jadi kalau antum mau lihat umat yang paling mulia itu, ya semakin umat yang paling unggul, yang paling teratas itu adalah umat yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia harus memiliki dua syarat ini, ya. Jadi kalau semakin mulia semakin besar amar ma'ruf dan nahi mungkarnya suatu umat, itu semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya semakin tinggi. Ya, derajatnya semakin tinggi. Tahukah kita bahwa kunci Masjidil Aqsa itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala langsung kepada uskup besarnya yang menyerahkan, karena uskup besarnya pada saat itu nggak mau menyerahkan kecuali melalui Umar. Jadi nggak boleh ada yang mewakili. Jadi dia itu maunya yang menerima kunci Masjidil Aqsa adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kan kita ketahui bahwa Umar radhiyallahu taala anhu dari Madinah kemudian berjalan menuju ke negeri Syam dalam rangka menerima kunci Masjidil Aqsa. Ya, tahukah kita apa yang menyebabkan, ya, penyebab, di antara penyebab utamanya, ya, Masjidil Aqsa bisa diraih oleh kaum muslimin? Ya, tahu sebabnya? Sebabnya adalah karena amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kalau sekarang kita, kalau kata bahasa Al-Quran, hayhata, jauh sekali. Sekarang ini kita bisa meraih Masjidil Aqsa. Karena kenapa? Ya, kemungkaran di mana-mana. Ya, kemungkaran di mana-mana. Dan banyak di antara kita yang cuek, nggak ada usaha. Ya, kita banyak orang di daerah konflik gitu kan, menyebut dirinya berjuang menegakkan agama Allah, akan tetapi anaknya tidak berjilbab, istrinya tidak berjilbab, musik masih diperdengarkan di mana-mana. Ya, dan berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran gitu. Kemudian kita teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Yahudi ketawa. Yahudi nggak gentar, nggak takut, karena dia tahu bahwa bukan ini yang menyebabkan Masjidil Aqsa jatuh ke tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan yang seperti yang mereka praktekkan itu, enggak. Tapi ketika mereka sudah amar ma'ruf dan nahi mungkar, amar ma'ruf jalan, kemudian nahi mungkar juga jalan, itu yang membuat orang Yahudi takut. Ya, itu yang membuat orang-orang Yahudi gentar. Selama amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak jalan, maka umat ini tidak akan pernah maju. Umat ini tidak akan pernah mulia. Umat ini tidak akan pernah disegani. Kita disegani, umat ini disegani karena amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak ada pelanggaran yang terjadi di hadapan matanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena begitu terjadi pelanggaran di hadapan matanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau langsung tunjuk, selesai urusan. Ya. Itu ya, jadi umat ini kata para ulama saling berlomba menjadi umat yang terbaik, ya, dengan apa? Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalilnya mana? Antum lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah sebaik-baik ummah. Tahu enggak, ketika ayat ini turun, yang dimaksudkan oleh Allah adalah para sahabat. Ya, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik ummah. Ya. Akhirnya ayat ini banyak disalah tafsirkan dan dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu kan suka lupa sama keluarganya karena dakwah katanya, ya, sampai berbulan-bulan pergi gitu kan. Dia baca ayat ini. Ya, padahal dia nggak tahu masih ada anaknya, istrinya nggak pakai jilbab dan tidak ada usahanya untuk mengajar anak dan istrinya gitu. Ya, jadi dia pakai ayat ini. Ya, sebaik-baik umat itu keluar berdakwah katanya. Ya, keluar berdakwah berbulan-bulan meninggalkan anak dan istri. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jadi kuntum khaira ummah. Jadi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Yang pertama, ya, ciri khasnya mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada kebaikan. Kemudian ciri khasnya yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Ya, wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah daripada kemungkaran. Banyak orang kan yang seperti yang memakai ayat ini, ya kan? Memakai ayat ini, dia katanya adalah umat yang terbaik, akan tetapi pelanggaran terjadi di depan matanya. Teman-temannya banyak yang berbuat bid'ah, syirik tidak dilarang.
ya diajak ke masjid sholat, ayo gitu kan. Tapi ketika terjadi kebidahan, udahlah itu kan pendapatnya dia, khilaf gitu kan. Perbedaan pendapat para ulama gitu kan. Ya udahlah biarin, barangkali itu bukan syirik gitu kan, seperti itu. Ya, dibiarkan. Nah, jadi yang dia pakai cuma yang satu tadi, ta'muruna bil ma'ruf saja. Sementara dia tidak pakai wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah daripada kemungkaran ini dia tidak pakai. Padahal harus ada dua ini. Yang dimaksudkan ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, generasi terperikuti mereka akan menjadi mulia seperti mereka ketika kita memiliki dua karakter ini. Yang pertama adalah kita memiliki amar ma'ruf, kemudian kita juga mempunyai nahi mungkar. Maka ketika kita memiliki dua poin ini, maka insya Allah kita akan menjadi mulia seperti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat as-sabiqunal awwalun dengan baik. Di antaranya apa? Mengikuti mereka dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, mengajak manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan dengan berbagai macam cara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran dengan berbagai macam cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, fa innaha khairu ummatin li ajli dzalik. Mereka adalah umat-umat yang terbaik karena dua ini. Karena mereka beramar ma'ruf dan mereka bernahi mungkar. Ya. Taib. Wa qad kanatil umamu as-sabiqa yatasahaluna fil amri bil ma'ruf. Ya, jadi mereka orang-orang terdahulu Bani Israel itu, mereka itu yatasahalun fil amri bil ma'ruf. Yatasahal itu artinya bermudah-mudahan, ya. Jadi mereka itu bermudah-mudahan dalam amar ma'ruf. Ya, kalau mau iya, kalau enggak gitu kan, seperti itu. Juga demikian pula mereka yatasahaluna an-nahyi 'anil munkar. Mereka juga bermudah-mudahan dalam perkara apa? Dalam perkara nahi mungkar, ya, yaitu tadi. Jadi mereka tidak mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mereka tidak mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, ya. Wa yaskutuna 'ala man fa'ala dzalik, dan mereka mendiamkan orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang-orang yang melakukan kemungkaran di depan mereka. Walidzalika syanna Allahu taala alaihim fi ghairi ayatin minal Qur'anil Karim. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mencela mereka, bukan cuma satu ayat saja, akan tetapi di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Taib, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Ya, kemudian setelah Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi hadis yang tadi kita bacakan, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa ada indikasi dhaif, lemah, ya. Akan tetapi hadis yang tadi kita bacakan itu banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain, ya. Termasuk yang akan saya bacakan ini, hadis yang akan saya bacakan ini, hadis qudsi, ya. Rasulullah SAW bersabda setelah beliau naik ke atas mimbar, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, perintahkanlah oleh kalian kepada yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah oleh kalian kemungkaran, qabla an tad'uwa fala ujiba lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian berdoa kepadaku dan aku tidak ijabah doa kalian. Ya, jadi ini semakna dengan hadis yang tadi kita bacakan, ya. Wa tas'aluni fala u'tiyakum, ya, fala u'tikum, dan kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian aku tidak memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Ya, wa tastansurunani fala ansurukum, kalian siang malam memohon, meminta bantuan, meminta pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menolong kalian. Ya, aku tidak menolong kalian. Jadi banyak kita saksikan, ya. Mohon maaf ya, nggak usah kita sebutkan. Banyak kita saksikan tempat-tempat atau negeri gitu kan, yang terzolimi dan lain sebagainya. Mereka siang malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka juga masih terus gitu, ya, mendapatkan tidak mendapatkan apa yang mereka minta, pertolongan yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini yang hilang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar hilang di tengah-tengah mereka, ya. Jadi terkadang ada perkara-perkara yang sebenarnya itu perkara yang sangat penting dalam syariat kita. Akan tetapi mungkin dianggap oleh mereka ini perkara nomor 2. Bukan yang penting saat ini. Udah itu biarkan aja dulu. Yang penting orang mau dekat-dekat dulu sama kita. Biasanya kan seperti itu.
Ya, padahal itu yang paling utama yang harus disampaikan kepada orang terlebih dahulu. Ya, akhirnya ya seperti itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita. Taib, selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Ya. Man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ada. Ya. Muhdatsat, ya. Barang ihdas, barang siapa, jadi bisa ahdatsa yuhditsu, ya, itu bisa diartikan melakukan perbuatan baru dalam agama atau melakukan kebidahan, ya, atau melakukan perkara-perkara baru dalam agama kita ini. Bisa dimaknai seperti itu, bisa diartikan seperti itu. Ahdasa juga bisa diartikan dengan berbuat kezaliman, ya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ke dalam bab, ya, pemimpin yang zalim ini. Ya, karena yang pertama bahwa man ahdasa bisa dimaknai dengan barang siapa yang melakukan kebidahan atau barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kita ini. Kemudian yang kedua bisa dimaknai man ahdasa, siapa yang melakukan perbuatan zalim, ya. Siapa yang bisa melakukan perbuatan zalim. Kemudian kata para ulama, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab pemimpin yang zalim? Padahal kalau kita maknai, kita banyakkan memaknai hadis ini maknanya bahwa siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perkara baru dalam agama kita. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena ketika pemimpin yang melakukan kebidahan, maka pasti kebidahan itu cepat tersebar. Apalagi kalau sudah dibikinkan aturan. Wajib begini, kalau enggak penjara. Gimana coba? Ya, sama dengan kezaliman. Kalau penguasa, pemimpin yang melakukan kezaliman, maka kezaliman itu pasti akan cepat tersebar. Apalagi kalau dibikinkan undang-undang, dibikinkan aturan, ditandatangani, siapa yang melanggar masuk penjara. Ya kan seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau rakyat biasa, orang awam melakukan kebidahan, ya, siapa misalnya si fulan melakukan kebidahan, kadang-kadang nggak ngaruh buat dia sendiri, tetangganya, lingkungannya nggak ngaruh, biarin aja, udah dikasih tahu kok itu bidah, dia masih ngeyel gitu. Ya paling gitu kan. Ya, jadi nggak mungkin nggak memberikan pengaruh kepada orang lain karena dia nggak punya power, dia nggak punya pengaruh, dia nggak punya kekuatan. Berbeda kalau seorang tokoh, seorang pemuka masyarakat, mohon maaf, seorang yang diustadkan misalnya, yang diulamakan, yang ditokohkan melakukan satu kebidahan, tunggu pasti banyak diikuti oleh orang. Apalagi kalau itu sesuai dengan hawa nafsu orang, tunggu aja, nggak lama kemudian pasti diikuti oleh orang. Tapi kalau si fulan nggak ada pengaruhnya, ya orang cuek gitu, paling dia sendiri yang melakukan. Nah, makanya dimasukkanlah ke dalam bab ini, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan perkara baru, ya, dalam perkara urusan agama kami ini, syariat kami ini, kata Rasulullah, ma laisa minhu, yang sebenarnya bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati Muhammadin wasilatan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau penguasa, pemerintah atau orang-orang yang punya pengaruh melakukan satu kebidahan, perkara-perkara baru dalam agama kita ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat, terhadap orang lain. Kita lihat misalnya di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Kita lihat kan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau itu dipenjara dan disiksa 3 periode kepemimpinan. Ya. 3 periode kepemimpinan. Dari periodenya Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Wasik. 3 periode. Ya kalau 5 tahun aja 15 tahun, subhanallah. Ya, beliau dipenjara dan disiksa Imam Ahmad. Ya, rahimahullahu taala. Di antara bentuk siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala itu disebutkan dalam kitab Al-Hilyah. Di antara siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah beliau itu setiap harinya dicambuk oleh algojo. Kata para ulama menggambarkan andai cambukan tersebut, pukulan tersebut dipukulkan kepada seekor onta dewasa, onta tersebut jatuh terduduk. Ya, makanya kan patah tulang beliau. Dan ketika beliau dicambuk, itu daging beliau tuh terbang gitu. Antum biasa caca mangga muda nggak? Ya pakai pisau gitu kan. Kalau mau dirujak kan digini-giniin biasa tuh. Itu biasa dagingnya, apalagi kalau pakai baju hitam, gini-giniin dekat baju terbang tuh lengket daging mangga. Seperti itu dagingnya Imam Ahmad. Ya, kemudian disiram pakai air garam. Coba gimana rasanya? Ya. Apa yang mereka inginkan dari Imam Ahmad? Cuma satu pernyataan saja. Al-Quran adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma itu aja mereka. Cuma. Ya. Andai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka mungkin kita sampai pada hari ini juga meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan kalamullah, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan sifat dan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, andai Imam Ahmad nyerah, mengatakan iya saya nyerah, Al-Quran adalah makhluk, udah, mungkin kita sampai pada detik ini juga meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, bahkan sampai Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, asimallahu hadhil ummah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini bi Abi Bakrin yaumar riddah, melalui tangannya Abu Bakar ketika terjadi kemurtadan besar-besaran pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu seluruh jazirah murtad kecuali 3 bagian. Ya, Madinah, Makkah dan Taif. Cuma 3 tempat ini yang tidak murtad.
Dan cuma 3 tempat ini pasca meninggalnya Rasulullah SAW yang ditegakkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Yang lain udah hilang. Ya, disitulah tampil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, ya, kata Imam Al-Muzani, ya, asimallahu taala hadhil ummah, ya, bi Ahmada, dan melalui Imam Ahmad, yauma fitnati khalqil Quran, ketika terjadi fitnah khalqil Quran, ya. Itu para ulama yang lain di sejawatnya Imam Ahmad, teman-temannya Imam Ahmad, mereka sudah nyerah semua. Ditanya Al-Quran makhluk atau kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, udah selesai. Padahal hatinya qulubuhum mutmainnun bil iman. Akan tetapi hati mereka mengingkari, ya, karena mereka dalam kondisi terpaksa, mereka dipaksa gitu kan, seperti itu. Mereka dalam kondisi darurat, akhirnya lisan mereka mengakui, akan tetapi hati mereka menolak, kan seperti itu. Maka, ya, kata para ulama ini hanya menggambarkan saja. Itu saking dahsyatnya imannya Imam Ahmad rahimahullah taala sampai mereka mengatakan, ini hanya ungkapan saja, bukan menyamakan, enggak. Mereka sampai mengatakan bahwa Imam Ahmad, imannya Imam Ahmad itu sekaliber imannya para nabi. Bukan menyamakan loh ya. Ini hanya mengungkapkan bagaimana dahsyatnya imannya, ya, Imam Ahmad rahimahullah taala. Tahukah kita kebidahan ini muncul karena ulama su'nya pada saat itu, ulama Mu'tazilahnya yang bernama pentolannya yang bernama Ibnu Abi Duad, ya, pada saat itu di backing oleh penguasa. Ya, jadi ulamanya pada saat itu di backing oleh penguasa. Inilah yang mendoktrin faham, dialah yang mendoktrin penguasa dengan faham ini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya penguasa pun membuatkan aturan, membuatkan keputusan. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah masuk penjara, disiksa seperti Imam Ahmad. Ya, suatu ketika Imam Ahmad sudah dikeluarkan dari penjara. Ini kalau bangsa kita ini udah insan-insan pers ini sudah pada ngumpul, tinggal nunggu nulis nih. Jadi mau Imam Ahmad disuruh buat pernyataan konferensi pers gitu ya. Jadi semua sudah ngumpul, kalau kayak kita wartawan siap nyatet, ya, Al-Quran makhluk atau tidak, ya. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Beliau nggak peduli. Ya, akhirnya beliau disiksa terus menerus. Tahukah kita bahwa sekali lagi bahwa kebidahan ini, ya, muncul karena penguasa yang melakukan. Jadi ulama yang meyakini, ya, pemahaman ini, ya, itu di backing oleh penguasa. Akhirnya tercepat tersebar, apalagi dengan kekuatan, ya, apalagi dengan kekuatan. Nah, ini diantara bentuk bahayanya ketika, ya, para penguasa kita, pemimpin kita didekati oleh ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang berpemahaman bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Ini bahaya. Karena apa? Bisa dibuatkan keputusan, bisa dibuatkan aturan. Ketika dibuatkan aturan, maka masyarakat tidak bisa berkutik, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa, ya, hadis ini masuk dalam bab ini itu tadi karena pertimbangannya itu tadi. Ketika kebidahan itu dilakukan oleh seorang tokoh, apalagi dilakukan oleh penguasa, pemerintah, pemimpin, maka itu lebih cepat tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian pula dengan kezaliman, ya. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, man ahdatsa hadatsan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan suatu kezaliman, bisa dimaknai seperti itu. Atau bisa juga diartikan man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama kita ini, ya. Awa muhdisan, atau dia melindungi kezaliman, atau dia melindungi kebidahan. Dia melindungi pelaku kezaliman atau dia melindungi pelaku kebidahan. Kata Rasulullah SAW, fa'alaihi la'natullah, ya, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma laknat Allah, wal malaikati, dan atasnya laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan baginya laknat semua manusia. Ini orang-orang yang melindungi perbuatan zalim, ya, yang pertama, atau dia melindungi perbuatan bid'ah, ya. Maka akibatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama.
Ya, Allah yang melaknat kita kan sudah cukup ya. Yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaknat oleh para malaikat, kemudian dilaknat oleh seluruh manusia ya. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu minhu. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya sarfan wala adlan, amalan sunnah dan wajibnya. Jadi ini bahayanya ya bagi orang-orang yang melindungi perbuatan bid'ah, kemudian dia juga melindungi perbuatan zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sunnah dan wajibnya. Wal iyadzu billah. Nasallallahu taala assalamu al afiyah. Ya. Taib wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Ya, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Ya, ya, jika ada seorang pemimpin yang tidak mengasihi rakyatnya, ya tidak memimpin dengan kasih sayang kepada rakyatnya, maka dia juga tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang ayah tidak berkasih sayang, tidak mengasihi anak dan istrinya, maka dia juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang seorang pemimpin ya tidak mengasihi rakyatnya, maka dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengasihi makhluk, ya, maka dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi, ya, irhamu man fil ardi, ya, kasihilah, ya, yang ada di bumi ini, apapun itu, baik itu manusia, ya, baik itu makhluk, apapun itu, ya. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan niscaya, ya, yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani kalian. Ya, jadi apalagi seorang pemimpin, ya, hendaklah seorang pemimpin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengasihi rakyatnya, ya. Jadi jangan memperlakukan rakyatnya secara zalim, jangan memperlakukan rakyatnya semena-mena, jangan mengeluarkan aturan-aturan yang mana aturan-aturan tersebut ya tumpul ke bawah, ya tajam ke bawah tumpul ke atas gitu kan, seperti itu. Jangan membuat aturan-aturan yang mana aturan tersebut hanya memperkaya diri sendiri, memperkaya kerabat sendiri, kolega sendiri dan lain sebagainya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengasihi rakyatnya. Demikian pula kita semua, ya. Ini nasihat bagi kita semua agar supaya berkasih sayang, ya, antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Yang besar, ya, yang besar, yang tua mengasihi yang kecil, yang muda, kemudian yang muda, ya, menghormati yang tua dan yang lebih berusia misalnya dan lain sebagainya, ya. Laisa minna malam, kata Rasulullah SAW, laisa minna man la yarham sagirana wala yuwaqqir kabirana. Bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mengasihi yang lebih muda darinya dan tidak menghargai yang lebih tua darinya, ya. Ini juga masuk dalam bab ilmu, ya. Artinya walaupun ada orang yang mungkin lebih muda daripada kita, akan tetapi secara keilmuan dia lebih banyak ilmunya daripada kita, maka kita harus hormat kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam bisawab. Taib. Nah, kemudian sababul urut dari hadis ini, man la yarham la yurham, ya. Sababul urutnya, kalau hadis itu sababul urut namanya, ya, sebab Rasulullah mengucapkan hadis ini. Kalau ayat namanya sababun nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Kalau hadis sababul urut itu artinya sebab Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini. Sababul urutnya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan bin Ali, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, ya, cucu beliau yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi Rasulullah mencium Al-Hasan. Jadi ini diantara akhlak mulianya Rasulullah SAW. Beliau, ya, Al-Aqra bin Habis. Nah, pada saat itu, ya, ada sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis yang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyaksikan
bagaimana Rasulullah mencium cucunya Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Al-Aqra ini lagi duduk di dekat Rasulullah SAW. Faqala Al-Aqra, inna li asyaratu minal walad. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak. Ya, ma qabbaltu minhum ahada. Enggak ada tuh satu anak pun yang saya cium gitu. Jadi kayak bangga gitu ngomong, saya enggak pernah nyium anak saya gitu, ya. Saya pernah ngelihat ada orang tua gitu kan. Jadi dia mau memberi kesan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, anaknya tuh ditenteng gitu. Anak saya ini kuat gitu loh. Ya jadi seolah-olah dia mau ngasih kesan ke orang-orang yang ngelihatnya gitu. Dia tenteng itu anaknya, anak cowok gitu. Dia bangga punya anak cowok, dia tenteng anaknya. Jadi dia mau ngasih kesan ke orang bahwa saya nih anak saya kuat loh, nggak dicengeng, nggak dilatih cemen gitu anak saya. Ya, dia nggak tahu bahwa kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia juga tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu karena dia tidak punya rasa belas kasihan kepada anaknya. Ya kan seperti itu. Ya. Kata Al-Aqra, ya, maka baltu minhum ahada. Enggak pernah tuh ada seorang pun yang saya cium ya Rasulullah. Maka fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Kemudian Rasulullah melihat kepada Al-Aqra. Jadi Al-Aqra itu dipandangi, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man la yarham la yurham. Ya, siapa yang tidak mengasihi maka dia juga tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita nggak ada rasa kasih sayang kepada anak kita nggak cium anak kita nggak perlakukan ya dengan penuh kasih sayang. Ya, kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Ini sababul urutnya daripada hadis ini. Ya, ketika Al-Aqra yang mempunyai 10 orang anak, dia katakan di hadapan Rasulullah SAW, saya nggak pernah mencium anak saya, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, ya, senada dengan hadis yang tadi kita bacakan, la yarhamullah. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati, tidak mengasihi man la yarhamun nas. Orang yang tidak mengasihi manusia. Ya, jadi ini sifat yang harus kita miliki, ya, sifat pengasih. Ya, dan inilah yang salah satu sifatnya Rasulullah SAW. Wabil mu'minina raufur rahim. Ini diantara sifatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu terhadap kaum mukminin, kaum muslimin raufur rahim. Ya, beliau itu maha pemurah juga, kasih sayang terhadap orang lain. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, ma min amirin, ya, tidaklah ada seorang pemimpin, tidaklah ada seorang penguasa, ya, tidaklah ada seorang imam, yali amral muslimin, yang mana orang tersebut mengurusi urusan kaum muslimin, ya, thumma la yajhadu lahum wa yansahu. Kemudian ia tidak bersungguh-sungguh mengayomi mereka dan juga tidak tulus memberikan hak mereka. Kata Rasulullah SAW, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Ya, melainkan dia tidak akan masuk bersama rakyatnya ke dalam surga. Jadi kalau rakyatnya masuk surga, pemimpinnya nggak masuk surga. Orang-orang yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini, yang tidak bersungguh-sungguh, tidak maksimal dalam mengayomi, kemudian tidak tulus dalam melayani rakyatnya, maka dia tidak akan masuk surga bersama dengan rakyatnya. Makanya kalau tidak mau maksimal, tidak mau sungguh-sungguh dalam memimpin, ya jangan jadi pemimpin. Kan seperti itu, gampang kan? Ya, jadi kalau misalnya ya ada pemimpin yang nggak maksimal gitu, dia nggak maksimal, dia ogah-ogahan gitu kan, seperti itu, maka gampang ya mengundurkan diri. Ya, kalau dia merasa nggak mampu untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut, asal dia mengundurkan diri. Ya, karena kenapa? Takutnya nanti dia tidak masuk surga bersama dengan rakyatnya. Rakyatnya masuk surga, dianya masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Taib, anna Ubaidallah. Jadi hadis ini diucapkan oleh diucapkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengucapkan hadis ini menjelang beliau wafat, ya, menjelang beliau wafat, ketika beliau sakit, dalam kondisi sakit, dan sakitnya tersebut yang menyebabkan beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Ya, di saat beliau sakit, anna Ubaidallah
bin Ziyad. Jadi Ubaidillah bin Ziyad penguasa pada saat itu. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini jadi dia itu diangkat menjadi gubernur di zamannya Muawiyah di Irak sana, di Basra, di Kufa kalau nggak salah. Ya, dia diangkat jadi gubernur dari zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sampai ke zaman anaknya Abu Sufyan, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Ya, jadi ketika Abu Sufyan meninggal dunia, ya, kemudian naiklah penggantinya anaknya, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Ya, Yazid ini bukan seorang pemuda yang yang faham agama gitu kan, bukan seorang yang dikenal melakukan bukan seorang yang dikenal sangat melakukan ketaatan. Dia biasa seperti pemuda-pemuda kaum muslimin gitu. Ya, akan tetapi dia diangkat menjadi pemimpin ya pada saat itu, dan itu diakui oleh kaum muslimin. Ya, nah ketika dia menjadi pemimpin, ya ketika Yazid menjadi pemimpin, Ubaidullah bin Ziyad ini tetap menjadi seorang gubernur, dan Ubaidullah bin Ziyad ini adalah seorang yang sangat zalim. Ya, dialah yang membunuh cucu kesayangan Rasulullah SAW di Karbala, Al-Husain. Ya, jadi ingat ya, yang membunuh dan menzolimi Al-Husain radhiyallahu taala anhu itu bukan Yazid seperti yang dipropagandakan oleh orang-orang Syiah. Akan tetapi yang melakukan adalah Ubaidullah bin Ziyad. Bahkan dia suruh penggal kepalanya, kemudian taruh di atas nampan, kemudian dibawa di depan dia, kemudian ditusuk-tusuk, matanya ditusuk, giginya ditusuk. Ya, sampai disaksikan oleh para sahabat. Di antara sahabat yang menyaksikan pada saat itu kalau tidak salah ya Anas radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau mengatakan, "Jauhkan pedangmu dari muka tersebut, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium kepala tersebut." Ya, tapi dia nggak peduli. Bahkan dia mengatakan, "Kamu kalau nggak tua, saya penggal juga leher kamu." Ya, itu Ubaidillah bin Ziyad. Itu pemimpin yang sangat zalim pada saat itu. Ya, nah dia ini datang kepada Ma'qil bin Yasar ketika beliau radhiyallahu taala dalam kondisi sakit. Dakhala ala Ma'qil bin Yasar fi maradihi. Dia datang membesuk ya Ma'qil bin Yasar, sahabat gitu. Ya, faqala lahu Ma'qil, maka berkatalah Ma'qil kepadanya, "Inni muhadditsuka bihaditsin laula anni fil mauti lam uhadditsuka bihi." Ya, saya akan kasih tahu kamu satu hadis. Andai saya belum mau mati, saya nggak kasih tahu ke kamu. Ya, apa hadis tersebut? Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amirin." Tidak ada seorang pemimpin yali amral muslimin, yang mengurusi urusannya, perkaranya kaum muslimin, thumma lam yajhad lahum wa yansa. Kemudian dia tidak bersungguh-sungguh ya dalam mengayomi rakyatnya, kemudian dia tidak tulus dalam memimpin rakyatnya, illa lam yadkhul ma'ahul jannah, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama dengan rakyatnya tersebut. Ya. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man walahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin." Siapa yang diberikan ya amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin urusan kaum muslimin, ya, fahtajabaduna hajatihim. Kemudian ia menghindar, ya, tidak mau mengurusi keperluan mereka. Jadi ihtijab itu dia ngeles, ya, selalu ngeles. Saya pernah diceritakan oleh teman, ya, ada tokoh di negeri kita ini masyhur, semua orang tahu kalau disebutkan, ya. Awalnya tokoh itu masya Allah orangnya baik gitu kan, tapi lama-lama setelah punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat gitu kan seperti itu, akhirnya kalau misalnya ada orang datang ke rumahnya gitu, dia punya jendela di atas, dia ngintip gitu loh siapa yang datang. Kalau dia ini sini yang datang, dia nggak mau turun, dia nggak mau temuin. Padahal dia pemimpin mereka gitu loh, ya. Kalau misalnya dia nggak anggap penting orang tersebut, paling dia bilang, udah bilangin aja apa urusannya, udah selesai gitu, ya. Ada yang seperti itu. Ya, saya pernah diceritakan oleh teman, ada yang seperti itu, dan masya Allah yang dulunya orang dikenal ya sebagai orang yang sangat dekat dengan agama. Ya, kata Rasulullah SAW, fahtajabadun hajatim. Jadi dia ngeles, nggak mau bertemu dengan rakyatnya gitu kan, nggak mau bertemu dengan masyarakat, takut diminta pertanggungjawaban begini, takut dimintai begini, ya takut dituntut apalah segala macamnya. Akhirnya dia selalu
ngeles, selalu menghindar dari masyarakatnya, tidak mau bertemu dengan masyarakatnya. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu punya satu kebijakan, ya, pintunya para gubernurnya, wali kotanya di seluruh negeri Islam harus terbuka, ya, harus siap mendengarkan keluhan masyarakat 24 jam. Kalau nggak bisa turun, ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Awas saja kalau ada yang nutup pintunya, ya, atau ada yang tidak mau mendengarkan komplainan, ya, dari masyarakat. Awas saja, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Enggak kayak kita. Kalau kita jadi pejabat, ya, berapa lapis pintu kita? Ada pintu kawat, pintu besi, ya, belum ring 1, ring 2 dan seterusnya. Itu macam-macam kalau kita, ya, dikawal. Orang kita belum jadi apa-apa aja kadang-kadang sudah dikawal kemana-mana. Dia mau ngapain tuh? Dia mau ngomong aja, sono bilang nggak ada gitu. Ya, itu kita. Ya, itu. Dan hati-hati pemimpin-pemimpin yang seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW. Lalu ia menghindar untuk mengurusi keperluan mereka, wa khallatihim wa fakrihim. Dia tidak mau memenuhi kebutuhan mendasar dan kefakiran mereka. Kata Rasulullah SAW, ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa fakrihi yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kemudian, ya, Allah tidak akan mengurusi keperluannya, tidak memenuhi kebutuhan dasar serta kefakirannya pada hari kemudian. Ini di hari kemudian, ya, wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Nanti di hari kemudian, apalagi di padang mahsyar, kita tuh sangat butuh kepada bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di hari yang sangat dahsyat tersebut, tidak bisa kita gambarkan. Yang mana kata Rasulullah SAW, tudana syamsu, ya, didekatkan matahari di kepala kita itu 1 mil, ya. Didekatkan matahari di atas kepala kita itu 1 mil, ya. Kata perawi hadis ini, saya nggak tahu apakah 1 mil ini ukuran jarak, ukuran masafa yang kita kenal kalau kayak kita 1 kilo, 1,5 kilo lebih, atau mil itu yang dimaksudkan Rasulullah alat yang dipakai untuk bercelak. Kalau alat yang dipakai untuk bercelak maka kurang lebih segini matahari dari kepala kita, ya. Di situ kita sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ tidak berguna lagi harta, jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya, enggak ada lagi gunanya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak bermanfaat lagi harta yang kita banggakan, anak-anak yang kita banggakan, tidak ada lagi gunanya. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Ya. Nah, pemimpin yang selalu ngeles tadi, ya, tidak mau menemui rakyatnya, tidak mau mengurusi sungguh-sungguh, tidak mau maksimal dalam mengurusi rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurusi keperluan mendasar mereka, kefakiran mereka nanti di hari kemudian. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza, balasan itu sesuai dengan amal. Karena dulu di dunia dia seperti itu, ya, maka di akhirat dia juga akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Atau man yassara min muslimin kurbatan min kurabid dunya. Atau kama qala Rasulullah. Siapa yang memudahkan satu urusan bagi saudaranya kaum muslimin di dunia, yassara naffasallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Maka nanti di akhirat dia juga akan diringankan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al jaza min jinsil amal. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, maka seperti itulah yang akan dibalas nanti di hari kemudian. Pemimpin yang cuek terhadap rakyatnya juga akan diperlakukan seperti itu kelak di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan, kata orang Arab. Sebagaimana kalian memperlakukan, maka demikianlah kalian akan diperlakukan. Taib. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-imamul adil yudhilluhullahu fi dhilli. Imam yang adil itu, ya, pemimpin yang adil, penguasa yang adil itu, yudhilluhullahu fi dhillihi, maka Allah akan menaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak salah kita sudah pernah baca hadisnya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa nanti di hari kemudian itu ada 7 golongan yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan nanti di akhirat, di padang mahsyar di akhirat nanti, di hari kemudian dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menempati posisi pertama, ya, adalah imamun adil, pemimpin yang adil.
Ya, jadi pemimpin yang adil itu masya Allah. Akan tetapi kalau dia tidak adil sebaliknya, ya dia akan menempati posisi asyaddun nasi adzaba. Ya, dia akan mendapatkan dia adalah manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang yang berlaku adil ya akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ala manabira min nur, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi yang sudah terlanjur jadi pemimpin ya, ada berita gembira dari Rasulullah SAW. Innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil ketika dia memimpin ya, diberikan tanggung jawab ya, kemudian dia memimpin dengan adil, maka kata Rasulullah ala manabira min nur, maka dia akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi masya Allah, jadi posisinya luar biasa juga ketika ada seorang pemimpin yang bisa berlaku adil. Siapa mereka itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi masyarakatnya, dalam menghukumi rakyatnya, dalam memberikan hukum, memutuskan satu perkara di tengah-tengah manusia. Wa ahlihim, demikian pula dengan keluarganya. Ya, jadi bukan hanya pemimpin dalam skala besar ya, kayak misalnya RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, enggak. Ya, bahkan kata Rasulullah wa ahlihim, juga dalam keluarganya. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita tidak berlaku adil terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita. Ya, banyak di antara kita yang masih seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau An-Nu'man ya, itu datang Bashir radhiyallahu taala anhu membawa anaknya An-Nu'man gitu kan, menghadap Rasulullah SAW untuk mempersaksikan bahwa beliau sudah memberikan tanah ya kepada anaknya ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu kasih nggak ke anak-anak kamu yang lain? Ya, kamu yang lain kamu dapat nggak jatah seperti An-Nu'man ini? Kata beliau, enggak ya Rasulullah, cuma dia. Kata Rasulullah, kalau begitu saya tidak mau bersaksi atas kezaliman. Ya, Rasulullah nggak mau bersaksi. Ya, jadi ini termasuk dalam keluarga. Kata Rasulullah SAW wa ahlihim, dan pada keluarganya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang masalah sepele loh. Ya, kadang-kadang yang satu karena kita masya Allah. Kalau rasa sayang, cinta nggak bisa dibohongi. Ya, sayang dan cinta itu tidak bisa dibohongi. Ya, mungkin kita rata-rata dari kita pasti menyayangi, mencintai anak yang lebih soleh, gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin yang lebih hafal Quran, yang lebih taat terhadap kita, mungkin kita lebih sayangi dan lebih kita cintai. Akan tetapi hati-hati, perlakuan tidak boleh berbeda. Ya, perlakuan kita tidak boleh berbeda. Jangan mentang-mentang dia soleh sendiri, maksudnya ada saudaranya nggak terlalu soleh, akhirnya dia dibelikan sepeda, dia nggak dibelikan sepeda. Hati-hati. Ya, ini perkara-perkara seperti ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Wa ma walu, dan apa yang berada di bawah kepemimpinan mereka. Jadi dia adil terhadap memberikan keputusan terhadap orang yang dipimpinnya, adil terhadap keluarganya, kemudian wa qala, dan Rasulullah SAW juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, wasyiraru a'immatikum. Ya, dan seburuk-buruk pemimpin kalian, ya, seburuk-buruk penguasa kalian, alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum, yaitu pemimpin yang membenci kalian, ya, dan kalian pun membenci mereka. Ya, jadi subhanallah. Jadi pemimpin benci rakyatnya, rakyat benci pemimpinnya. Ini adalah seburuk-buruk pemimpin, kata Rasulullah SAW. Tal'anunahum wa yal'anunakum, dan mereka pemimpin itu melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka. Ya, jadi setiap harinya saling benci membenci. Ya, setiap harinya laknat melaknat. Jadi penguasanya membenci rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, setiap hari rakyat melaknat pemimpinnya, setiap hari pemimpin melaknat rakyatnya. Ini adalah pemimpin yang sangat buruk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau misalnya kita mempunyai pemimpin, qadarullah, misalnya kita mempunyai pemimpin yang suka melaknat, udah biarin dia urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah melaknat mereka. Ya, kulna, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, kalau ada pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah, mereka benci ke kita, kita benci ke mereka, mereka laknat kita, kita pun laknat mereka. Kata sahabat, afala nunabidhuhum ya Rasulullah,
Boleh nggak Rasulullah kita berontak gitu loh? Berontak aja sekalian, ngapain gitu loh? Dia benci kita benci dia gitu kan? Dia laknat kita laknat dia. Kalau begitu kita berontak aja sekalian, gulingkan, ganti pemimpin yang lebih baik. Ya kan seperti itu. Ya, sahabat bertanya, Rasulullah, boleh nggak kita memberontak dalam kondisi seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW? La, jangan. Ya, ma'aqamu fikumus shalah. Selamat tegak, selamat sholat berjamaah masih ditegakkan di antara kalian. Ya, jadi sebagaimanapun pemimpin melaknat kita, ya, mencaci maki kita, bagaimanapun pemimpin melaknat kita, membenci kita, bahkan menzalimi sezalim apapun terhadap kita, jikalau ya di tengah-tengah kaum muslimin sholat berjamaah masih ditegakkan, sholat Jumat masih ditegakkan, syiar-syiar Islam masih ditegakkan, tidak boleh memberontak. Ya, kalaupun misalnya qadarullah itu terjadi, ya, dan ketika kita memberontak, akan tetapi setelah kita lihat bahwa ketika kita memberontak terjadi mafsadat yang sangat besar, itu pun jangan. Itu tidak boleh. Ya, misal, ya, nggak boleh sholat berjamaah misalnya. Jadi satu negeri, ya, nggak boleh ada keputusan. Nggak boleh ada yang sholat berjamaah, ya. Akan tetapi kaum muslimin nggak diganggu, ya, itu keputusannya nggak boleh sholat berjamaah, nggak boleh share-share Islam dilaksanakan. Akan tetapi pada saat itu kaum muslimin tidak ada yang ditumpahkan darah. Ya, akhirnya ada orang yang udah yuk kita memberontak karena berdasarkan hadis ini. Akhirnya apa? Mereka pun memberontak. Setelah terjadi pemberontakan, menang enggak, akhirnya dibasmi semua kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ini kita lihat mafsadatnya. Ya, ini kita lihat mafsadatnya. Maka apalagi, ya, kalau misalnya di tengah-tengah kaum muslimin ada penguasa pemerintah yang kita kenal zalim, akan tetapi ternyata alhamdulillah walillahil hamd gitu kan, sholat berjamaah kebaikan, mencela pemimpinnya, mencela penguasanya, nggak boleh ada salah gitu loh. Kalau ada salah dikit dari penguasanya, pemerintahnya, langsung dijadikan celah untuk menyerang pemerintahnya. Itu bukan ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Ya, taib. Antum bisa lihat perkataannya Al Imam Al Baharhari, ya, dalam kitab Syarhus Sunnah. Beliau rahimahullah taala mengatakan, in ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan. Jika engkau melihat seseorang yang mendoakan keburukan atas pemimpinnya, ya, fa'alam annahu sahibul hawa. Ketahuilah bahwa dia itu adalah seorang pengekor hawa nafsu. Seorang pengikut hawa nafsu. Itu kalau ada orang yang mendoakan keburukan terhadap pemimpinnya. Ya, jadi kalau ada orang, ya, bukannya mendoakan kebaikan terhadap pemimpinnya, penguasanya, malah yang dia doakan keburukan, dilaknat itu orang itu, ya, masuk neraka bentar, ya, semoga cepat mati gitu dan sebagainya. Ya, ucapan-ucapan seperti itulah, ya, yang semacamnya. Intinya mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Kata Al Imam Al Baharhari bahwa orang-orang yang seperti ini, ya, bukan karakternya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi orang-orang seperti ini adalah para pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Ya, wa idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan bis-shalah. Ya, dan jika engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan buat pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu sunnah. Insyaallah. Kata beliau, ketahuilah bahwa itu adalah sahibus sunnah, adalah ahlus sunnah, insyaallah. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi
jangan kita mendoakan keburukan atas pemimpin kita. Akan tetapi yang kita lakukan adalah mendoakan, jangan pernah bosan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita, ya. Jangan pernah jangan pernah bosan mendoakan mereka. Karena ya doa adalah merupakan senjatanya kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar supaya pemimpin kita diberikan petunjuk, ya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan untuk maslahatnya dan maslahat kaum muslimin. Taib, kemudian berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ya, "Lau kanat li da'wah." Andai kata beliau, saya tahu nih, saya mempunyai satu doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ja'altuha illa fi sultan. Maka doa tersebut kata beliau, aku pakai untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ya, beliau ditanya kok bisa begitu gitu. Kata beliau, kalau kebaikan untuk saya itu hanya kebaikannya buat saya saja. Akan tetapi kalau misalnya saya doakan kebaikan untuk pemimpin, maka kebaikannya untuk kaum muslimin seluruhnya. Jadi Masya Allah, coba lihat bagaimana pemikirannya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka itu di pikirannya positif, ya, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya agar supaya ya Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan kepada pemimpinnya dalam memimpin. Ya, taib. Kemudian beliau juga berkata, Al-Imam Bahrahari juga berkata rahimahullah taala, ya, fa umirna an nad'u lahum bis-shalah. Kita diperintahkan untuk mendoakan ya as-shalah, kebaikan ya untuk para pemimpin kita. Walan nu'mar an nad'u alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk para pemimpin kita. Wa in zalamu, perhatikan kata beliau, wa in zalamu wa in jaru, meskipun mereka zalim, meskipun mereka bengis, tetap kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Li'anna zulmahum wajurahum ala anfusihim. Karena kenapa kata beliau? Kezalimannya, kebengisannya itu dia yang akan dapatkan sendiri. Wasalahahum li anfusihim walil muslimin. Akan tetapi kebaikan, kalau dia mendapatkan kebaikan, maka kebaikannya untuk dirinya dan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya kita doakan dia keburukan, lalu kemudian Allah menurunkan keburukan buat dia, maka juga akan berakibat kepada kaum muslimin lainnya, kepada rakyatnya. Ya. Kemudian berkata Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Abu Ja'far At-Tahawi, beliau dalam kitab Syarhu Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Ya, kita tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kita, para pemimpin kita, ya, dan kepada orang-orang yang pengambil kebijakan kita. Wa injaru, walaupun mereka itu zalim, ya, walaupun mereka itu melampaui batas. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Ya, coba lihat ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka fatwanya, nasihatnya seperti itu. Wala nunzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan ketaatan dari penguasa Kita tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Ya. Kita tidak memberontak, kita tetap setia, tetap taat kepada pemimpin tersebut. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah. Dan kita berpendapat bahwa menaati para penguasa tersebut adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bima'siyah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan maksiat. Jadi kalau mereka menyuruh kita untuk melakukan maksiat, kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap siapapun itu, termasuk pemimpin, kalau dia menyuruh kita untuk melakukan maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, hanyalah ya ketaatan itu pada yang ma'ruf saja, kepada yang baik saja, ya. Malam ya'muru bima'siyah wa nad'u lahum bis-salah wal mu'afat, dan kita mendoakan untuk mereka kebaikan, ya. Akan tetapi ikhwas sekalian, ya, sangat miris sekali ya, di mana di hari ini pemimpin dilaknat, dijelek-jelekkan, dijatuhkan kehormatannya di tengah masyarakat, di ruang publik, ya, bahkan di mimbar-mimbar, di pengajian oleh orang-orang yang ditokohkan, oleh orang-orang yang diulamakan. Ya, berapa banyak di antara khatib yang mendoakan keburukan pemimpinnya di mimbar-mimbar,
ya, bahkan mencela pemimpinnya di mimbar-mimbar, di kajian-kajian yang mereka sebut sebagai kajian ilmu. Kan tetapi di situ mereka melaknat pemimpin mereka, menjatuhkan kehormatan pemimpinnya, menyebut nama pemimpinnya dan lain sebagainya. Ya, kita lihat kalau hari Jumat misalnya khotib, coba antum perhatikan berapa banyak khotib yang ketika dia di doanya, perhatikan berapa banyak di antara para khotib itu yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Ya, hampir tidak ada khotib yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kalau antum ke negeri Arab sana, apalagi di Saudi, itu beberapa menit tersendiri itu khusus untuk mendoakan pemimpin mereka. Ya, banyak di antara kita mengatakan lah itu kan pemimpinnya adil, ada lain sebagainya. Justru karena tidak adil didoakan. Ya, justru karena zalim didoakan, semoga dia mendapatkan hidayah. Semoga dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang banyak hilang dari kita, sunnah yang banyak hilang dari kita. Ya, bahkan akhirnya karena adanya toko-toko yang seperti itu yang mencela pemimpinnya di mimbar-mimbar, di kajian-kajian ilmu, akhirnya diikutilah oleh jamaah-jamaahnya. Di tengah jalan, di medsos, di jalan-jalan mereka dengan lancangnya ya menyebut nama pemimpinnya, bahkan kadang-kadang nama pemimpin disebut dengan disamakan dengan binatang. Waliyadzubillah. Ini adalah merupakan perkara yang diharamkan dalam agama Islam kita ini, ya. Dan ini adalah merupakan kemunduran, bukan kemajuan, bukan keberanian. Ya, bukan keberanian, akan tetapi ini merupakan lambang pengecut, ya. Karena orang-orang yang pemberani itu dia tidak teriak-teriak di tengah jalan. Ya, dia tidak hanya teriak di mimbar-mimbar, akan tetapi kalau dia punya akses dan dia datangi pemimpinnya lalu kemudian dia nasihati secara empat mata. Demikianlah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin karena ada tanya jawab, ya. Insyaallah kita masih lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin masih ada satu sesi lagi, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah dari penyampaian saya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naam. Naam, tafadhal ya Syekh. Mereka ingin semakin muka, tetapi mereka tidak mempelajari usulnya, cara metodenya bagaimana Nabi SAW dalam menyampaikan dalam berdakwah. Tapi ketika mereka dapat saja sudah berani menjustifikasi atau membuat aturan seseorang dalam dakwah ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya memang bukan terkena kepada seseorangnya karena keburukan dalam lisannya, akan tetapi pada manfaatnya yang mereka tuding bahwa manfaat kita itu seperti apa. Dan mohon kiat-kiatnya agar kita sebagai penuntut ilmu itu bisa tahu cara uslub metodenya agar baik menyampaikannya dan bisa mengajak seseorang dalam kebaikan dan mencegah seseorang dalam keburukan. Taib, wafiq barakallah. Wallahu taala alam bisawab. Yang pertama, ketika kita hendak bernahi mungkar terutama, dan ini yang berat, ya, kita ikhlaskan ya dulu. Ya, artinya kita kembalikan bahwa hati kita harus perbaiki dulu. Ini karena Allah, bukan karena sentimen pribadi, bukan karena sentimen golongan gitu, bukan karena dia orang berseberangan dengan kita misalnya, atau bukan karena dia dari golongan sono gitu, bukan di sini gitu misalnya, atau dari sana bukan di sini gitu, ya. Karena mohon maaf ya, ketika orang tidak ikhlas bernahi mungkar, ya, maka yang terjadi kalau orang lain atau misalnya mohon maaf di luar golongan kita cepat bereaksi, tapi kalau di golongan kita diam. Ini diantara ciri bahwa kita tidak ikhlas dalam bernahi mungkar. Ya, jadi ini yang pertama kali yang kita harus benahi terlebih dahulu. Kita tanamkan di hati kita bahwa kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sentimen pribadi, bukan karena kesempatan dia melakukan kesalahan, gua hajar loh. Kapan lagi nih kesempatan nih, kan? Kadang-kadang kita seperti itu.
Ya, jadi bukan dalam rangka sentimen pribadi, tapi semata-mata karena Allah. Karena kita mencintai saudara kita tersebut, ya. Kita tidak mau melihat saudara kita tersebut jatuh kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran gitu kan, seperti itu. Akhirnya kita nasihati. Nah, makanya ketika orang karena Allah, kemudian karena cinta, itu kelihatan nanti dari uslubnya dia menasihati. Itu terlihat. Ya, terlihat gitu. Jadi memang betul-betul dia itu memberikan nasihat, bukan dalam rangka menjatuhkan kehormatan seseorang, kan seperti itu. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, harus diingat bahwa nahi mungkar itu juga ada kaidahnya. Jadi nggak serta-merta. Contoh misalnya, ya, kita lagi lewat di satu tempat, di situ ada 10 orang pemuda misalnya. Ada yang bawa golok, ada yang bawa celurit, mabok lagi kan? Ya, ini nggak bisa dibiarkan ini. Jadi kita loncat ke tengah, ya, kita, wahai kaum muslimin, haram ini apa segala macam, dibacok kita. Ya, saya tanya sama antum, boleh nggak pada saat itu kita bernahi mungkar? Saat itu, boleh nggak? Ya, nggak boleh, bahkan haram gitu. Karena apa? Membahayakan jiwa kita. Kapan bolehnya? Mungkin besok. Tunggu, lo sadar gue datengin lo pelan-pelan gitu. Bawain mungkin bawain kue gitu kan, apa segala macamnya gitu. Kita dekati pelan-pelan gitu, ya. Ya seperti itulah, ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Jadi nggak serta-merta ada pelanggaran, ada kemungkaran langsung kita cegah pada saat itu juga. Tapi kita lihat-lihat dulu, ya, bagaimana maslahat dan mudaratnya gitu. Jadi jangan juga kita selalu anak nggak mau bernahi mungkar. Kenapa? Mafsadatnya lebih besar. Jadi nggak jadi tuh nahi mungkar, karena selalu mafsadatnya lebih besar. Padahal nggak seperti itu juga. Kemudian diantaranya adalah ketika kita menasehati, apalagi menasehati, ya, itu sebisa mungkin, ya, kita nasihati secara bernahi mungkar itu secara 4 mata, ya. Jadi jangan di tengah-tengah, kamu tuh memang nggak berubah dari dulu, orang dilihatin semua. Kata Imam Syafi'i, ketika engkau, ya, menasihati aku di depan umum, ini kata Imam Syafi'i loh, rahimahullah taala. Ya, maka itu tidak menasihati saya namanya, itu menjatuhkan saya, membuat malu saya namanya. Ya, kalau mau menasihati saya dan saya mau terima dengan baik, maka nasihatilah saya dengan baik, ya, dengan secara 4 mata. Ya, jadi kalau kayak kita sekarang mungkin mungkin bisa, kalau kita nggak bisa ketemu langsung, mungkin kita japri, ya, kita japri, akhi, ya, sebelumnya ini saya lakukan karena cinta sama antum. Insyaallah ini karena Allah. Ya, antum mungkin ada pelanggaran begini. Itu bagus seperti itu kan? Ya, jadi bukan ditulis status, ya, tuh orang nggak tahu diri di status, ya, temannya 6.000 temannya baca gitu loh. Ya, ini nggak benar seperti ini, ya. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Kita japri, ya. Kita telepon, kalau bisa kita telepon. Kalau bisa kita temui, kita langsung temui. Akan tetapi kalau kita tidak bisa menemui dia secara langsung, boleh kita chatting dengan dia, boleh kita SMS, WA dan semacamnya. Intinya jangan dipermalukan di tengah-tengah umum, ya, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, sesuai dengan pengalaman pribadi. Bagaimana kalau saya pribadi dinasihati orang, dan itu meresap sekali ketika ada orang datang ke kita ngasih tahu kita secara baik-baik, dan sampai nggak ada orang yang tahu kalau kita itu salah, cuma dia yang ngasih tahu ke kita. Itu masya Allah, itu betul-betul mengena ke dalam hati. Kata para ulama, ya, ma kharaja minal qalbi wa qara fil qalbi. Apa yang keluar dari hati itu pasti kena ke dalam hati. Ya, kita seperti itu. Jadi intinya yang pertama yang harus kita perbaiki adalah keikhlasan kita, niat kita. Apa sebenarnya niat kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ya. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah, maka itu pasti akan kekal, ya. Itu pasti akan bertahan lama. Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, ya, kitab Al-Muwatta Imam Malik, sampai hari ini kita baca. Jutaan orang di seluruh dunia membaca setiap harinya. Ketika beliau menuliskan kitab Al-Muwatta ini isinya 1.600 hadis lebih, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala di usia 9 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta ini. Ketika beliau mulai menuliskan kitab Al-Muwatta, orang-orang, teman-teman beliau, ulama-ulama, teman-teman sejawatnya beliau mengatakan, "Wahai Malik, ngapain lagi kamu tulis kitab Muwatta? Kan sudah banyak muwatta'at yang lain." Ya, artinya ulama-ulama sudah banyak nulis gitu loh. Ya, kalau kayak kita sudah ngapain ente tegur dia, yang lain udah pada tegur, udah mengingkarinya gitu, nggak usah, ya, kita seperti itu. Kata Imam Malik, ya, dan itu dituliskan dalam kitab Muwatta beliau mengatakan,
maka nalillahi abqa. Apa yang tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala pasti langgeng dan terbukti. Kitab Muwatta Imam Malik sampai hari ini kita baca. Ya, sampai hari ini kita baca, kekal sampai pada hari ini. Dan kita nggak tahu kitab-kitab Muwatta yang lain sudah pada kemana. Ya, saya nggak mengatakan bahwa ulama-ulama yang lainnya nggak ikhlas, nggak. Akan tetapi itu kenyataannya. Ya, sampai pada hari ini dikaji di berbagai penjuru dunia kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.